Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upit Fitriani dari TPB semester 3. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai cara orang Muhammadiyah dalam menjaga ucapan, perbuatan, dan tarkis atau isyarat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut artikel muhammadiyah.or.id, kehidupan Islam warga Muhammadiyah. Kehidupan pribadi. 1. Dalam akidah, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, mutakin, dan muhsin yang paripurna. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah, dan kufarat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam akhlak, yaitu 1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, fasad, fahsya, dan kemungkaran. Yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak al-karimah, sehingga disukai atau diteladani dan menjauhi diri dari akhlak yang tercela atau akhlak al-majmumah yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. Yang keempat, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, dalam ibadah, poinnya yaitu yang pertama, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk sehingga terpancar kebaikan yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Poin yang kedua, setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdoh dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil, ibadah atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Yang keempat, dalam muamalah duniawiyah, poinnya yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di bumi sehingga memandang dan menyikapi kehidupan secara aktif dan positif serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah.
Poin yang kedua, setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi habluminallah dan habluminanas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Poin yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal, optimal, dan dalam mencapai tujuan kehidupan. Yang selanjutnya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang pertama yaitu Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim dalam hubungan ketetanggaan. Bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Poin yang kedua, setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga atau sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk atau melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh. Berikutnya poin yang ketiga, kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana dalam bertetangga. Dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal, dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam. Selanjutnya, poin yang keempat, dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah, baik sebagai individu, keluarga, maupun jamaah atau warga, dan jam'iyah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang soleh dan utama bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Poin yang kelima, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, berusaha untuk menyatu dan berguna bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan dan hubungan Islam yang sebenar-benarnya. Poin yang ke-6, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.